Yo, halo semuanya, balik lagi sama gua di Simpul 3 Podcast ya. Gimana nih kabarnya? Semoga pada chill semua ya, sambil ngopi atau ngeteh malam-malam gini. Nah, episode kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang kayaknya familiar banget sama kita semua nih. Tapi kadang suka dilupain atau malah disalahartiin ya. Topiknya adalah berharap. Berharap, simpel kan kata-katanya. Tapi coba deh lu pikirin lagi nih, seberapa sering sih lo dengerin kata ini? Seberapa sering sih lo sendiri ngerasain gitu ya, yang namanya berharap? Gue yakin nih kayaknya sering banget gitu kan. Dari hal-hal kecil nih kayak lo berharap macetnya gak parah deh hari ini, sampai hal-hal gede kayak berharap bisa sukses di masa depan gitu kan. Tapi jujur aja nih gitu kan, kadang kata berharap ini suka jadi kayak mantra aja gitu, diucapin doang tapi gak benar-benar dipahami. Atau malah ada yang nganggap gitu kan, berharap itu kayak ngawang-ngawang, gak realistis, cuman buat orang-orang yang suka mimpi doang. Nah, di episode kali ini gua bakal coba bedah tuntas nih gitu kan. Apa sih sebenarnya berharap itu? Penting gak sih buat hidup kita? Dan gimana caranya biar berharap ini gak cuma jadi angan-angan kosong gitu kan? Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya berharap itu? Kalau menurut gua nih, berharap itu bukan cuma sekedar pengen sesuatu terjadi. Lebih dari itu gitu kan. Berharap itu adalah keyakinan dalam hati kita bahwa ada kemungkinan hal baik itu bisa terjadi. Ya meskipun kita gak tahu ya pasti kapan dan gimana caranya. Berharap itu kayak lampu kecil di tengah kegelapan, kayak kompas yang nunjukin arah meskipun jalannya masih panjang dan penuh rintangan mungkin ya. Dan berharap itu yang bikin kita tetap jalan, tetap berusaha meskipun kadang capek, ya itu kan. Kadang pengen nyerah juga gitu kan. Coba deh lo bayangin kalau kita gak punya harapan sama sekali. Coba lo bayangin itu, kosong banget kan? Kayak jalan di tempat gelap gulita gitu loh. Gak tahu mau kemana, gak ada tujuan. Nah, berharap inilah yang ngasih kita tujuan gitu loh sahabat pendengar ya. Ngasih kita semangat buat terus maju gitu kan. Sekarang kenapa sih berharap itu penting banget buat di kehidupan kita? Banyak banget alasannya bro. Yang pertama jelas, berharap itu ngasih kita motivasi. Kayak yang tadi gua bilang, kalau nggak ada harapan, ya udah ngapain juga kita gerak, gitu kan? Nah, berharap juga itu yang bikin kita bangun pagi, semangat kerja, semangat belajar, semangat ngejar impian dan lain sebagainya ya.
Yang kedua, berharap itu bikin kita lebih kuat. Ya, berharap kita lebih kuat lagi gitu kan. Hidup ini gak selalu mulus. Pasti ada aja masalah, ada aja tantangan. Nah, di saat-saat kayak gitu, berharap itu kayak benteng pertahanan kita loh sahabat. Dan berharap itu yang ngingetin kita bahwa masalah ini gak selamanya, bahwa badai ini gak pasti berlalu gitu kan, bahwa ada hal baik yang nunggu di depan sana. Yang ketiga nih sahabat, berharap itu bikin kita lebih positif loh sebenarnya. Kalau kita selalu fokus sama hal-hal negatif, sama masalah, sama kegagalan, ya lama-lama kita jadi pesimis nantinya gitu kan, jadi malas ngapa-ngapain. Nah, berharap itu ngarahin pandangan kita ke depan, ke hal-hal yang mungkin terjadi gitu kan. Ya, ke potensi-potensi baik yang masih ada mungkin gitu kan. Dan berharap juga itu yang bikin kita bisa ngelihat sisi terang di tengah kegelapan. Tapi ingat ya sahabat pendengar, berharap itu bukan berarti pasrah dan cuma nunggu keajaiban. Berharap yang benar itu harus dibarengi sama usaha. Kayak pepatah bilang, berharap tanpa usaha itu sama kayak nunggu kapal di bandara. Gak nyambung loh sahabat. Jadi berharap itu harus jadi bahan bakar buat kita bergerak, buat kita berusaha, buat kita berikhtiar. Dan berharap itu yang ngasih kita arah, usaha itu yang ngasih kita kecepatan. Keduanya harus jalan bareng. Ya, biar apa? Ya, biar nyampe sama tujuan gitu loh. Nah, di sini nih kadang orang suka salah paham. Ada yang berharap tapi nggak ngapa-ngapain. Ada juga yang berusaha mati-matian tapi nggak punya harapan sama sekali. Kan semuanya harus balance. Dua-duanya nggak ideal. Yang ideal itu ya seimbang. Berharap sambil berusaha dan berusaha sambil berharap. Itu yang lebih idealnya sahabat. Terus gimana caranya biar kita bisa tetap berharap meskipun lagi susah, lagi banyak masalah? Ini nih poin pentingnya. Yang pertama, fokus sama hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Ya, meskipun lagi banyak masalah, pasti ada aja hal-hal kecil yang mungkin bisa kita syukurin gitu kan. Kayak kesehatan, keluarga, teman, atau bahkan cuma secangkir kopi hangat di pagi hari. Itulah. Fokus sama hal-hal positif ini ya sahabat, bisa bantu kita ngisi energi positif dalam diri kita ya, biar harapan kita nggak gampang redup gitu loh. Nah, yang kedua, cari dukungan. Jangan dipendam sendiri pokoknya masalahnya. Cerita sama orang yang lo percaya, sama teman, sama keluarga, atau bahkan sama profesional kalau emang butuh ya, kayak kita curhat sama psikolog mungkin ya.
Nah, dukungan dari orang lain itu bisa jadi angin segar gitu loh buat kita, buat harapan kita. Kadang cuman dengan cerita aja beban kita udah ngerasa lebih ringan, dan harapan kita jadi lebih gede lagi ke depannya, seperti itu ya. Nah, yang poin ketiga nih, belajar dari kegagalan. Kegagalan itu pasti sakit gitu kan, pasti bikin kecewa. Tapi jangan biarin kegagalan itu menghancurkan harapan kita ke depannya gitu kan. Ya, jadikanlah kegagalan itu pelajaran buat kita jadi lebih baik lagi buat kita gitu kan, jadi lebih kuat lagi buat kita. Ingat, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya sahabat. Tapi justru bisa jadi awal dari kesuksesan yang lebih besar nantinya ya. Dan poin yang keempat, tetaplah poin yang keempat, tetapkan tujuan yang realistis. Berharap itu bagus ya, tapi jangan sampai kebablasan ya, jadi ngawang-ngawang nantinya gitu kan. Tujuan yang terlalu tinggi dan gak realistis justru bisa bikin kita gampang kecewa nantinya, dan akhirnya kehilangan juga itu harapan. Tetapkanlah tujuan yang sesuai sama kemampuan kita gitu kan. Tujuan yang bisa dicapai dengan usaha mungkin gitu, dengan mencapai tujuan-tujuan kecil, harapan kita bakal terus tumbuh dan makin kuat. Percaya itu. Nah, sebagai penutup nih, gua mau ngingetin lagi, berharap itu bukan cuma mimpi kosong sebenarnya, tapi keyakinan yang ngasih kita kekuatan dan arah dalam hidup. Ya, berharap itu penting banget gitu kan buat kita, tapi harus dibarengi sama usaha juga. Dan yang paling penting, jangan pernah biarin harapan lo redup. Ya, meskipun hidup kadang keras ya, dan gak adil juga gitu kan. Dan ingat, setelah hujan pasti ada pelangi, setelah badai pasti ada matahari, dan setelah kegelapan pasti ada cahaya. Teruslah berharap, teruslah berusaha, dan teruslah maju gitu kan. Karena siapa tahu hal-hal baik yang lo harapkan itu udah deket banget gitu kan. Tinggal selangkah lagi, udah deh sukses gitu kan, dengan harapan yang lo pikirkan sebelumnya buat mencapai tujuan lo ke depannya. Oke deh, segitu dulu episode kali ini tentang berharap ya sahabat ya. Semoga obrolan santai kita kali ini bisa bermanfaat buat lo semuanya ya. Jangan lupa terus dengerin Simpul 3 Podcast, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Didi, see you next time. Bye-bye.